tulang, otot, sendi, jantung, otak, lambung, bener semua itu dia. Kalau Anda mau rutinkan makan tiap hari, apa namanya, itu bagus banget buat tulang. Salah satunya kalau ketemu yogurt plain, yogurt tawar dari kambing, itu bisa yogurt ya. Kalau nggak ada ya yogurt sapi, susu sapi juga nggak apa-apa, tapi yang tawar. Jadi itu bagus ya. Apalagi mozzarella tuh tinggi, tapi bener-bener cari mozzarella beneran. Sekarang banyak mozzarella sintetik, itu kalsium. Kemudian itu sardin apa sarden? Nah itulah pokoknya. Sebenarnya bukan itunya, bukan sardennya, tapi ikannya sebenarnya. Ya, makanya nggak usah heboh-heboh makan salmon. Ikan kembung aja cukup, insya Allah. Ikan kembung yang dagingnya, kan kembung ada macam-macam tuh. Kembung yang dipakai di rumah makan Padang tuh, dagingnya gede, dagingnya tebal, itu oke. Ya nggak usah salmonan, mahal, ngapain? Dan belum tentu juga salmonnya salmon wild ya. Salmon yang bagus itu salmon liar, rasanya beda. Jadi kalau sudah dari alam itu diternak sama yang asli di alamnya rasanya beda. Anda coba dicari sekarang lele liar, enak rasanya. Lele liar, lele sungai kita bilang itu, atau lele rawa. Ya, gurame atau ikan-ikan ya gurame, nila, apa gitu kan, ikan empang itu, saya nggak masuk di saya, nggak masuk lidah saya. Tapi kalau gurame beneran, entah di sungai, contoh kan kalau saya lagi pergi ke Medan misalkan, di Medan kan banyak tuh di Danau Tobanya, mancing dapat tuh nila, dapat tuh apa tuh namanya ikan lohan, di Danau Toba tuh banyak. Berapa kali saya ke situ ya mancing, dapat makan. Nah itu rasanya beda, makanya termasuk ikan itu salah satu sumber kalsium, albumin ya, yang sangat bagus. Kalau saya rekomen ya, kalau Anda bisa dapat itu, kalau nggak toman gabus, toman, bukan toman. Kemudian apalagi yang kita bisa buat ya untuk menguatkan, tadi kan kalsium tuh, sebenarnya masuk kalsium, kalium, magnesium. Itu di kurma ada, brokoli ada, termasuk, nah ini dia nih, itu dimakan nanti bagus ini, kelor, daun, kan? Iya kelor kan. Tapi masak daun kelor itu jangan panas-panas banget. Jadi misalkan nih Anda kasih bumbunya, sudah masak tuh, ada misalnya mau tambah sayur-sayuran, bukan ada wortel segala macam, bawang putih segala macam lah, udah masuk, sudah selesai dia, matikan apinya, masukin daun kelornya, tutup. Itu satu porsinya saja, saya pernah baca gitu kan, satu mangkok banyak kelornya di situ tuh, itu sama kandungannya vitamin C-nya, kalau nggak salah sih, nggak saya, itu kayak 20 jeruk. Jadi kelor itu salah satu superfoodnya Indonesia. Cuman kita sering pakai pepatah yang tidak pas buat kelor. Pepatahnya apa? Ya itulah, dunia tak selebar. Kok kayaknya kelor itu rendah sekali di situ. Dia kecil ya, cuman kalau Anda baca datanya,
hampir semua kandungan minyak zaitun ada di daun kelor. Coba. Jadi yang bilang, lagi nggak ada dana nih, minum minyak zaitun, daun kelor aja. Buat tulang, buat otot, buat sendi, buat jantung, buat otak, Masya Allah, asam aminonya berlimpah ruah di kelor. Gitu, ya. Kemudian apalagi yang kita bisa berikan ya ke badan kita itu untuk menguatkan tulang. Brokoli tadi sudah ya. Cabai merah. Cabai merah. Nanti terakhir saya kasih resep andalannya. Ya. Kemudian yang juga sangat bagus untuk tulang itu adalah tembaga. Cooper. Cooper. Bukan kurang pergaulan. Cooper. C-O-O-P-E-R. Cooper. Zaman dulu pernah lihat ada orang minum pakai gelas tembaga, itu bagus. Bahkan kalau kita bisa berbaring di atas kasur ya, yang tidak ada kasurnya, ya kasur lah bahasa, ya gini lah, kayu gini, yang kayu ini di atasnya dilapisi tembaga, plat tembaga, lalu plat tembaganya itu Anda groundingkan ke tanah, dia nyerap racun itu. Gitu. Maka tembaga itu dari dulu dipakai memang buat pengobatan. Nah, pertanyaannya, tadi saya bilang kan Cooper kan, tembaga. Dari mana kita bisa dapatkan Cooper yang tinggi, yang kita bisa dapatkan atau mungkin itu sangat bermanfaat buat tulang? Paling tinggi itu ada di hati sapi. Mikir kan jeroan, tidak apa-apa. Malah sekarang beberapa ahli-ahli nutrisi itu mengatakan jeroan yang versi kita itu ya, ada beberapa jeroan yang memang bagus sebenarnya. Mereka sebut itu nutrient dense food, makanan padat nutrisi. Jantungnya ini. Meskipun secara hadis ada beberapa yang mengatakan para sahabat itu tidak terlalu suka makan jeroan, tapi tidak dilarang. Untuk kebutuhannya, kalau kita secara kaidah ilmunya, ya bisa pakai beef liver itu untuk sumber Cooper atau oyster. Oyster tau? Seafood itu kan? Atau molus. Molus oyster itu kan? Ya biasanya orang makan mentah itu. Itu Coopernya bagus banget. Atau ya oke, kalau seandainya susah-susah juga pakai lentils. Kacang. Nanti coba lihat kacang yang dipakai kalau tahu makanan India namanya dalcha, bukan edamame. Lentil itu coba browsing, warnanya agak-agak kuning. Kalau di makanan India dia dipakai, dia sebutnya kacang dal. Nah itu bagus tuh Coopernya. Kalau susah juga udah pakai bubuk coklat aja. Bubuk coklat itu juga Coopernya ada. Nah lalu kita butuh satu lagi sebelum masuk ke resep paling top yang biasa saya sarankan buat orang-orang dengan masalah tulang. Kita butuh satu lagi zinc, seng itu. Bukan seng yang di atas ya, tapi sama namanya zinc juga. Tapi ini zinc yang berasal dari alam ya. Itu sebenarnya bisa didapatkan sama juga tadi di beef tadi juga bisa, paling gampang di beef, hati sapi tadi. Nah, terus dari mana kita mau dapatkan sumber kolagen itu dengan sempurna ya? Maka jawabannya pada tulang itu sendiri. Saya pernah share atau di sini pernah share atau belum?
salah satu makanan atau nutrisi tulang terbaik itu justru malah dari tulang itu sendiri. Berarti kita makan tulang, kan gitu. Susah makan tulang. Kita bikin saja kaldu dari tulang, ya. Jadi tulang sapi, tulang kambing itu dia punya kolagennya itu sangat tinggi. Tapi ada tapinya. Dia kalau terlalu panas cepat rusak. Jadi tulang, nanti beli nih, misalkan nih tulang sapi, tulang kambing gitu ya. Anda belilah 2 kilo, 3 kilo. Biasanya tuh nggak mahal-mahal banget juga sih. Kadang-kadang dibuang sama dia. Dibeli itu tulangnya, katakanlah 2 kilo, 3 kilo, lalu Anda kasih mungkin air sekitar 3-4 liter. Oke, masukin ke dalam pancinya. Paling bagus panci apa? Karena lihat kalau ada. Jadi panci tanah liat itu atau wajan tanah liat itu kalau di rumah sudah mulai dibiasakan itu bagus. Rasanya dan keamanannya akan jauh lebih aman buat kita sebenarnya daripada Anda pakai yang modern seperti aluminium, teflon dan seterusnya, kecuali iron cast. Kalau iron cast mahal. Iron cast itu dari besi, yang biasa buat martabak itu besi itu. Aslinya iron cast, kalau Anda browsing, saya pernah beli itu, harganya Masya Allah, pen segini nih, segede gini itu 5 juta. Pennya doang. Tapi dia sampai 30-50 tahun bertahan itu benda. Iron cast. Kemudian masukin tuh sama bumbu-bumbunya ya. Bumbunya semua masuk situ, direbus, dipanasin ya. Berapa lama? Pertama apinya harus kecil. Yang pertama, yang kedua lamanya sekitar 8 jam. Iya. Nggak usah protes. Saya cuma cerita teorinya aja. Kalau Anda nggak mau buat, beli aja. Udah banyak yang bukan. Tapi ini idealnya itu memang 8 jam. Bahkan kalau mau keluar semua kandungan kolagen, kalsium, apa semua itu keluar dengan maksimal itu sampai 10-15 jam. Pakai kayu bakar aja. Api kecil. Kalau nggak pakai kompor gas gitu kan, apinya kecil aja. Sampai nanti jadi tuh. Tapi kasih bumbu ya. Kasih bumbu. Bumbunya apa? Harus ada cabai di situ. Kalau usah pedes-pedes. Masukin ke situ cabainya sebagai sumber vitamin C. Karena kolagen itu harus ada vitamin C-nya baru dia bisa bekerja. Yang pertama, harus ada kupernya. Berarti dari apa tadi? Pecah, dihancur. Jadi kupernya atau si beefnya tadi Anda tumis aja. Ya, tumis aja pakai ghee. Ghee apa lagi? Lemak hewan. Zaman dulu orang mungkin minyak samin, mungkin ya. Lemak hewan itu bagus sebenarnya, namanya ghee, atau kalau enggak butter, bukan margarin ya, butter. Lalu ditumis, kasih apa bumbu segala macam. Nah, si ini tadi kan ada lada hitam di situ. Mau Anda kasih sayur juga nggak apa-apa, ya. Kemudian ada lada hitamnya, ada apa tadi? Cabenya. Setelah 10 jam saring aja. Sudah anget dia kan, Anda saring. Bikin satu mangkok gitu. Kurang lebih isinya 100 cc lah. Makan sama beef. Jadi beef yang sudah dimasak tadi dimakan sama ini. Kerjain aja sebulan, tulang Anda oke. Insya Allah. Nanti di sininya akan keluar kayak minyak-minyak. Itu bukan minyak, bukan lemak, tapi itu kolagen. Karena tulang tidak ada lemaknya lagi kan. Orang tulang yang kita ini dari mana lemaknya? Ya, tapi itu kolagennya. Yang dia sudah larut dalam air dalam bentuk seperti minyak. Itu akan jadi obat, bukan obat, akan membantu pencahar, memudahkan kita buang air besar, tulangnya akan oke, jantung oke, dan itu akan bikin kulit kencang.
karena kolagen. Jadi nggak perlu macam-macam lagi. Termasuk juga tadi gamat itu, ya, kalau ada yang dapatkan minyaknya yang asli, ya, itu buat masker malam oke banget itu. Dia akan ngencangi kulit. Ya, termasuk juga di tulang kalau ada yang sakit dibalurin sama gamat minyaknya atau gamat cairnya itu juga bisa. Di luar kita minum, ya. Mudah-mudahan kegambar, ya. Kira-kira bagaimana cara kita menjaga itu semua, ya. Exclude-nya tadi apa? Jangan bikin otot, sendi atau tulang kita tuh asam, itu aja pesan saya. Asamnya dari mana? Semua yang digoreng-goreng itu semua asam. Berarti dilarang enggak, tapi batasin aja, ya. Apalagi babnya saya kalau enggak makan gorengan enggak bahagia. Udah makanlah, misal, ya. Itu sudah beda tema kalau itu, ya. Udah bawa makan aja lah, ya. Dokter Zaidul sudah membolehkan gorengan, bukan ngebolehin, terserah Anda juga, bukan juga difatwakan haram, mana berhak saya, ya. Tapi kalau mau, ya, mau long lasting, ya, kesehatan kita ini, ya, cobalah sedikit memaksakan diri untuk punya gaya hidup sehat, itu aja. Karena sayang nanti masa tua kita itu masa kita diurus orang gara-gara penyakitnya kita. Gak enak bener. Saya tuh minta bener sama Allah, ya Allah, sampai mati saya pun saya tidak mau diurus siapapun. Ya, saya mau ngurus diri saya sendiri. Kalau istri mau ngurus silakan. Ya, saya nggak mau bikin susah orang. Nah, itu caranya gimana? Investasikanlah kesehatan kita mulai sekarang, supaya nanti masa tuanya ya masih sehat, masih bisa ngapa-ngapain. Ya, termasuk kalau Bapak Ibu sekalian melihat video dokumenter tentang kota-kota yang usia harapan hidupnya itu tinggi, itu mereka tuh tidak meninggalkan bermain loh. Itu udah tua-tua, sepuh-sepuh, nenek-nenek itu. Saya lihat itu di video itu kan, main tuh. Ada gelang-gelang, gitu. Gitu. Terus nanti mereka jalan-jalan gitu tuh, lewatnya kayak orang main cingkling, kalau zaman dulu cingkling apa namanya itu, yang pakai batu genteng itu kan, main begituan. Itu perlu loh. Makanya siapa bilang orang dewasa tuh nggak perlu main? Ya, perlu. Anda perlu main, kita perlu main. Ya, mainnya bukan handphone, emang ada keren-kerennya beginian. Main beneran. Nanti kapan-kapan ya main karet gitu kan. Ketawa sih. Masih inget kan? Saya jago banget lu main karet. Gak ada handphone. Main sama abang saya. Itu kan, tapi bukan yang, kalau karet itu kan kita mainnya gini-gini gitu kan, kakinya naik turun. Itu bagus banget buat sendi loh itu. Yang itu sekarang kalau mau main begituan mahal gitu kan. Padahal ya nggak ada, boleh bilang nggak ada modal gitu loh. Apalagi dulu tuh zaman saya tuh mainnya, nggak tahu Anda main itu nggak? Kayaknya main juga ya. Ini ada sendal kita lempar, gitu kan? Kalau nggak kena digendong kan, atau jongkok. Saya ngomong bebui-bui, jongkok, jam mulu kita udah jongkok terus. Ya, jongkok aja kita gara-gara permainan kita. Jadi permainan masa dulu itu tuh jauh lebih efektif buat kesehatan kita daripada zaman sekarang. Ya, kayak begitulah. Berapa banyak itu diminum? 100 cc sehari. Air kaldu tadi itu. Dokter, anggaran terbatas nih. Selain apa namanya? Tulang bisa pakai apa? Banyak banget. Contoh nih, ceker ayam. Kan banyak tuh jual tuh. Ceker ayam ada lemaknya nggak? Nggak ada lah, orang bagian kaki kita nih nggak ada lemak, kan di sini gitu loh. Ceker ayam tuh mana ada lemaknya? Orang dipakai buat jalan terus, aktivitas. Makanya kan tulang. Makanya coba Anda pernah lihat kaki orang gemuk? Tidak pernah kan? Makanya bagian kaki itu bagian yang paling banyak menopang beban. Karena paling banyak dipakai buat aktivitas, maka
Ya tadi makanan nggak kepake, numpuknya maaf di perut, kalau perempuan di bokong gitu-gitulah. Ya, seperti itu. Jadi diminumnya sehari 100 cc sekali aja sehari. Minum itu sebulan, coba ya lihat apa yang terjadi. Masya Allah, tulang, otot, sendi, jantung, otak, lambung, bener semua itu dia. Termasuk dia juga bisa dipakai untuk memperbaiki orang yang ususnya bocor. Kata sebutnya leaky gut. Leaky gut itu gara-gara kebanyakan tepung salah satunya. Terigu. Itu pakai si kaldu tulang tadi. Kalau nggak ada kaldu tulang atau tulang pakai ceker boleh. Kalau nggak ada ceker bisa pakai apa? Bisa pakai kulit ikan. Kulit ikan juga bisa. Tapi kalau bisa cari ikan yang tumbuhnya hidupnya di alam, bukan ikan empang. Ikan laut, ikan sungai gitu kan. Itu dua tadi tuh, tulang, ceker, kulit ikan, tulang ikan pun bisa. Tulang ikan bisa. Jadi kalau bisa dibikin presto, itu dimakan tuh kulit ikan, tulang ikannya. Kemudian kulit ayam kampung. Ya, kulit ayam itu juga bisa. Ayam kampung tapi. Atau itu cangkang telur, cangkangnya tapi dihancurin. Dia nggak bisa lah makan begitu langsung, dihancurin jadi serbuk dia. Nah itu juga tinggi kolagen. Tapi syarat kolagen tadi kalau Anda mau makan, bukan syarat sih, dia sintesisnya dia, metabolisme jadi itu akan efektif kalau ada ditambahkan dengan tadi apa? Koper, vitamin C sama zinc. Makanya tadi saya sampaikan di situ tambahkan dengan hati sapi ya, atau oyster ya, atau spirulina, atau lentil sama cabai sama lada. Itu kurang lebih begitu.